Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah, Bapak akan menyampaikan tausiah khususnya kepada anak-anakku semuanya, murid SD An-Nur, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan dengan tausiah atau pengajian yang Bapak berikan ini menjadikan kita semua tergolong orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Adapun pokok bahasan kita ataupun judul yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sebagai standaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Anak-anakku yang Bapak sayangi, setiap kita yang namanya manusia selalu mendambakan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Menginginkan agar kita tergolong orang-orang yang selamat, agar kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Nah, kita orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang kita harapkan, keberuntungankah itu namanya? Ketenangankah itu namanya? Keselamatankah itu namanya? Atau kebahagiaankah itu namanya? Yang kita harapkan bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kita juga mengharapkan di akhirat pun hendaknya kita termasuk orang-orang yang beruntung pula, orang-orang yang berbahagia pula. Kalau begitu, anak-anakku semuanya tentu ingin bertanya, apa itu Pak yang dikatakan dengan bahagia? Menurut ajaran Islam, yang dikatakan bahagia itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita miliki. Itulah yang dikatakan bahagia. Kita tahu dan menyadari bahwasanya manusia adalah merupakan ciptaan Allah dengan bentuk sebaik-baiknya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentunya sebagai pedoman hidup kita. Di mana terdapat dalam Al-Qur'an? Surah At-Tin ayat yang keempat. Apa Allah katakan?
Bunyinya tentu tidak lain dan tidak bukan ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita ini yang namanya manusia adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya. Kenapa dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Allah telah memberikan rupa, bentuk yang ada pada kita. Nah, jasmani yang ada pada diri kita ataupun badan yang ada pada diri kita ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Tidak boleh kita kufuri. Kenapa? Anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang baik akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dimilikinya. Apa yang telah dimilikinya? Misalnya mata. Ini adalah perlu kita syukuri. Apalagi? Telinga, hidung, mulut, tangan, dan juga kaki. Ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang namanya manusia yang harus kita syukuri. Kenapa? Dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu pandai kita mensyukurinya, maka kita akan menjadikan orang-orang yang beruntung. Akan menghantarkan kita kepada orang-orang yang berbahagia. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan itu? Tentu tidak lain adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada hal-hal yang diridhoinya. Mata contohnya, ini adalah merupakan pemberian Allah. Coba kita pikirkan, dengan mata ini kita bisa melihat pemandangan yang diciptakan Allah dengan begitu indahnya. Dengan mata kita bisa melihat hal-hal yang terjadi. Dengan mata kita bisa membaca. Dengan mata kita bisa belajar membaca Al-Quran. Dengan belajar membaca Al-Quran yang kita cintai akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kaki misalnya, ini juga adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Kenapa? Dengan kaki kita bisa berjalan. Kemana kita arahkan? Tentu hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melaksanakan sholat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke mushola, dengan kaki kita bisa ke sana karena kita berjalan. Ke masjid misalnya, dengan kaki kita bisa berjamaah untuk sholat. Nah, semuanya itu tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian juga dengan tangan. Dengan adanya tangan yang diberikan Allah kepada kita semua, bisa kita untuk memegang, bisa kita untuk menulis. Ya. Nah, semuanya itu tidak lain adalah jalan untuk menghantarkan kita menuju kebahagiaan. Kebahagiaannya di mana? Kalaulah kita di dunia ini pandai menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya, teman kita akan banyak. Sahabat kita akan senang kepada kita. Orang tua kita akan sejuk melihat tingkah laku kita. Guru kita akan bahagia melihat perangai akhlak kita. Kenapa? Tutur katanya, tingkah lakunya selalu menunjukkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang
yang akan mendapatkan keberuntungan. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu menggunakan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya itu tidak lain adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seruan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, orang-orang yang berbahagia itu ciri-cirinya ialah apabila semasa hidup kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan seruan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa-apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan keberuntungan, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Sehingga beliau katakan, ini adalah orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Oleh sebab itu, dalam hidup dan kehidupan ini kita mari kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk selalu melaksanakan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, amal-amal solehah dalam hidup dan kehidupan ini, agar cita-cita kita akan terkabul, agar cita-cita kita akan sampai yang akan kita harapkan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita semua, khususnya kepada diri Bapak pribadi. Dan Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, khususnya kepada anak-anakku semuanya dan kepada para pendengar hadirin wal hadirat seluruhnya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.